Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di video yang akan mengungkap sebuah rahasia bagaimana kita bisa hidup sehat tanpa obat. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah berkenan meluangkan waktu beberapa menit ke depan untuk menonton video ini hingga selesai. Dan saya jamin dari Anda menonton video ini Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang nanti sangat berguna untuk Anda pribadi, keluarga, dan juga orang-orang terdekat Anda. Oke, langsung saja kita mulai. Kawan-kawan, apakah kawan-kawan sedang mengalami ini saat ini? Ya, pertama mungkin yang perempuan sedang rambut rontok, atau yang bapak-bapaknya saat ini gairah seksual sedang menurun, susah tidur ya, jadi malam suka begadang, maunya tidur tapi sulit begitu, jadi bawaannya begadang aja. Kemudian yang keempat mungkin sering lupa, jadi perasaan udah naro kunci di sini kok kayaknya lupa gitu loh, kok nggak ada lagi kuncinya, atau mungkin hal-hal yang lain. Kemudian perut juga buncit ya, tidak sesuai tidak sesuai proporsinya seperti itu. Kemudian sering mules bawaannya, jadi kalau bangun pagi tuh tiba-tiba mules begitu ya, atau pagi-pagi baru sarapan tiba-tiba cepat ngantuk seperti itu ya. Harusnya bisa semangat menjalani pagi hari dan seharian full, tapi kok malah ngantuk. Kemudian berasa lelah, atau yang perempuannya mungkin saat ini haid sedang tidak teratur. Nah, apakah mungkin dari kedelapan poin ini salah satu dari ini Anda sedang mengalami hal tersebut? Nah, jika jawabannya adalah iya kawan-kawan, itu artinya Anda sedang dalam kondisi sehat bermasalah. Apa itu kondisi sehat bermasalah? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kawan-kawan, survei dari WHO, World Health Organization, ya WHO Badan Kesehatan Dunia menyebutkan, surveinya menyebutkan bahwa dari 100% masyarakat dunia ini terbagi menjadi tiga kelompok dari sisi kesehatannya. Ada 5% orang yang betul-betul sehat. Ada 20% orang yang betul-betul sakit. Nah, sisanya kawan-kawan, ada 75% orang yang kelihatannya tampak sehat, tapi sebetulnya bermasalah. Ya, secara fisik dia bermasalah. Kelihatannya sehat, jalan bugar, padahal sedang kena penyakit asam urat. Kelihatannya sehat, padahal sedang mengalami mah akut ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini yang kebanyakan dari kita nampaknya sehat. Gejala-gejala tadi yang di slide ini tadi dibiarkan terus-menerus, tidak ada pencegahan-pencegahan. Akhirnya bom waktu terjadi, maka terjadilah yang namanya penyakit degeneratif. Nanti kawan-kawan kena penyakit stroke lah, tiba-tiba kena penyakit gagal ginjal lah, dan lain-lain. Kawan-kawan, ini definisi sehat. Ya, definisi sehat menurut WHO, sehat adalah keadaan sempurna secara jasmani, rohani, spiritualnya, dan juga adaptasi sosialnya. Yang ditunjang juga dengan pola makan yang memang baik, yang teratur. Yang kedua, pola hidupnya memang juga bagus. Dan pola lingkungan di mana dia tempat berada juga sangat baik, mendukung untuk kesehatannya. Nah, ini yang disebut dengan sehat. Hanya saja faktanya saat ini kita pengen pola makan bagus ya, tapi kenyataannya makanan kita semua sudah mengandung pestisida, mengandung zat kimia. Ya, beras-beras kita, padi kita itu semua sudah disiram dengan pestisida. Kita semua tahu bahayanya itu. Banyak petani meninggal gara-gara semprotan pestisida ini. Belum lagi buah-buahan seperti semangka, supaya kelihatan merah maka disuntik pewarna. Kacang polong supaya kelihatan hijau harus dikasih pewarna. Apel supaya kelihatan merah, yaitu benar-benar tahan, maka harus dikasih dengan zat lilin dan lain-lain. Air minum juga udah tercemar. Belum lagi anak-anak muda, pemuda-pemudi kita konsumsi bir, soda, dan lain-lain. Gaya hidup juga, pola makan sudah sembarangan. Harusnya jam 7 malam sudah stop makan, tapi kita malam masih makan lalapan, kadang-kadang masih tambah nasi goreng, dan lain-lain. Obat-obatan terlarang juga merajalela. Polusi udara juga ya, dari pabrik, dari transportasi, kemudian dari asap rokok. Dan yang menyumbang penyumbang terbesar terjadinya penyakit, itu adalah faktor terbesar adalah karena stres kawan-kawan. Ya, nah ini definisi sehat. Nah, ini beberapa penyakit modern akibat pola makan, pola hidup, dan pola lingkungan yang tidak sehat. Ya, jadi karena tadi yang gejala-gejala tadi pertama kita sebutkan tadi dibiarkan terus-menerus, akhirnya jadilah yang kanker serviks, kanker payudara, kanker mulut, ya ini kena diabetes, hipertensi, kena jantung, AIDS, dan lain-lain.
Ya, ini penyakit modern. Coba kita tanya lagi dulu waktu masih zaman dulu ya, masih nenek-nenek kita, kakek kita, ada nggak sih kena penyakit-penyakit modern seperti ini? Tidak ada ya, karena pola lingkungannya masih tidak tercemar. Ya, pola hidupnya masih bagi. Makan makanannya juga makan makanan yang masih steril. Nah, berbeda dengan yang saat ini. Nah, ini ada apa namanya, para dokter sepakat nih kawan-kawan. Ternyata ini ada dokter Joy Shulman ya. Beliau dari Toronto, beliau nutrisionis ya. Beliau mengatakan apa di dalam bukunya, dan juga ini diamini oleh banyak buku-buku bestseller lainnya. Di sini dikatakan, you are not sick but you are thirsty. Anda tidak sakit, tapi Anda kehausan. Ya, ini saya pikir betul sekali ya. Kenapa? Karena ketika kita masuk rumah sakit, apa yang dikasih pertama kali sama dokter? Cairan infus, betul? Ya, artinya dikasih air, tubuh kita dikasih air karena memang kita kekurangan air sebetulnya. Kemudian apa yang membuktikan bahwa sebetulnya tubuh kita ini adalah air? Nah, ini disebutkan ya, 70% tubuh manusia terdiri dari air, kawan-kawan. Jadi tubuh manusia ini lebih banyak air, sama halnya seperti bumi ya. Jadi 2/3 dari isi bumi itu ya air, lautan. Nah, ini otak 75% adalah air. Darah 83% adalah air. Ginjal 83% adalah air. Jantung begitu juga. Otot juga begitu. Hati juga begitu. Air semua. Buktinya apa? Buktinya kalau kita meludah yang keluar adalah air liur. Kalau kita berdarah yang keluar adalah cairan darah. Betul? Kalau kita menangis yang keluar adalah air mata. Kalau kita bersin, pilek, flu yang keluar adalah bersin berupa cairan lagi, ingus berupa cairan. Kalau kita kencing yang keluar adalah air seni dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa tubuh kita ini adalah air sebetulnya. Air adalah sumber kehidupan. Nah, hanya saja saat ini air kita sudah luar biasa tercemar, bahkan air kemasan kita juga tidak terjamin bagusnya. Ya, nah ini apalagi yang tinggal di bantaran kali, yang mengkonsumsi sembarangan air. Nah, kawan-kawan perlu sekedar pengetahuan ya. Jadi ada 4 mata air terbaik di dunia, yang mana banyak sekali orang tersembuhkan setelah mengkonsumsi air penyembuh ini. Ini langsung memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Contoh seperti air Zam-Zam di Mekah Al-Mukarramah. Ini terbukti memang airnya menyembuhkan. Selain orang-orang muslim, umat muslim meyakini bahwa memang air tersebut mukjizat ya. Selain itu memang setelah diteliti oleh para peneliti, para ahli, memang karena kandungan airnya yang sangat-sangat baik. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Ada lagi air suci Lodres di Perancis, air Tlacote di Meksiko, air Nordenau di Jerman. Nah, ini 4 mata air terbaik di dunia. Nah, kebaikan ini juga bisa kita lihat juga dari molekulnya ya. Ini contoh molekul air Zam-Zam. Ini dicek oleh para peneliti dari Jepang ya. Nah, ini luar biasa bentuk airnya. Air ini hidup, kawan-kawan. Ya, jadi kenapa kita umat muslim ya, seringkali kalau kepengen misalnya anaknya tambah pinter, anaknya bisa taat, kita biasa membawanya ke tuan guru atau ke orang alim, minta tolong airnya dibacakan. Kenapa? Ternyata memang air ketika diberi pesan positif, dia molekulnya berubah menjadi lebih cantik, lebih indah, dan dia bisa menghantarkan pesan ke dalam tubuh manusia. Karena air yang menggerakkan kehidupan. Begitu juga, nah sebaliknya kalau molekul airnya diberi pesan negatif, misal dikasih sebut I'll kill you, saya bunuh kamu, aku benci kamu, maka airnya menjadi rusak. Ini dikasih musik heavy metal nih, jadi begini airnya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita kasih sebut thank you, aku cinta kamu, atau air telah didoakan, maka ini menjadi cantik seperti ini, kawan-kawan. Itulah pesan kenapa kita tidak boleh mencela orang lain. Kita tidak boleh apalagi menghina anak sendiri, mengatakan kamu nakal, kamu bodoh, itu nggak boleh. Karena nanti air dalam tubuhnya bisa menjadi negatif dan itu akan mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Nah, kemudian para peneliti Jepang berpikir, memulai penelitian di tahun 1965. Mereka berpikir bagaimana caranya di negara kita bisa juga memiliki air-air seperti ini. Karena di negara kita tidak ada, di Indonesia juga tidak ada. Akhirnya dilakukanlah sebuah penelitian menemukan apa kandungan, ada apa dengan air Zam-Zam, ada apa air di Tlacote dan lain-lain. Nah, ternyata
ditemukan 3 kesamaan. Pertama, 4 mata air terbaik di dunia tadi sifatnya adalah alkalin atau basa. Apa itu basa? Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Saya akan jelaskan nanti di slide berikutnya. Penemuan yang kedua yaitu sifatnya antioksidan. Apa itu antioksidan? Saya perjelas dulu oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Nah, antioksidan seperti tiol atau asam ascorbat atau vitamin C ini bisa mengakhiri reaksi berantai tadi. Nah, kemudian yang ketiga, sifatnya itu mikrokluster. Apa itu mikrokluster? Molekul airnya lebih kecil daripada molekul air mineral umumnya atau lainnya, sehingga bisa diserap dengan sempurna oleh tubuh dan masuk seluruh sel tubuh. Nah, ini 3 kesamaan yang ditemukan ke 4 mata air tadi, lalu dilakukan sebuah penelitian untuk hampir-hampir bisa memiliki air seperti itu tadi. Maka ditemukanlah sebuah penemuan mutakhir teknologi Jepang bernama Mizuko Mineral Alkaline Drop, yang mana kandungan Mizuko ini sifatnya ya kaya dia dengan kayanya mineral alami, dia juga alkalin, kaya vitamin C, antioksidannya tinggi, oksigennya tadi ya, kemudian aktif hidrogen ini maksudnya alkali tadi, kemudian dan juga dia mikrokluster. Nah, jadi satu tetes Mizuko ini kawan-kawan ketika diteteskan ke air minum biasa, maka air minum tadi secara kualitas kandungan dia terupgrade dengan sendirinya, yang mana secara kualitas dia hampir-hampir seperti air zam-zam. Tidak mirip 100% ya, tapi hampir menyerupai. Jadi cukup satu tetes dimasukkan ke air 600 ml saja. Oke, apa saja manfaat air alkali? Manfaatnya banyak sekali ya. Dia berfungsi sebagai detoksifikasi alami. Jadi racun-racun di dalam tubuh nanti bisa dia kuras semua nanti melalui pembuangan, nanti melalui urin, kemudian melalui BAB, keringat, itu bisa keluar semua. Dia menghambat kanker, terbukti ya orang yang kena kanker serviks dan lain-lain bisa tersembuhkan. Dia juga bisa untuk kesuburan, jadi buat hubungan pasutri yang belum dikaruniai anak, nanti dengan rutin mengkonsumsi Mizuko mineral alkali ini nanti dia bisa, alhamdulillah dengan izin Allah, dia bisa melahirkan nanti si istri ya. Kemudian bagus untuk regenerasi sel karena molekul Mizuko ini sangat-sangat kecil, dia langsung masuk nanti ke dalam sel tubuh manusia dan meregenerasi sel yang sudah rusak. Menyehatkan jantung juga dan untuk diet kawan-kawan. Oke, nah ini kawan-kawan perlu tahu ada yang namanya disebut dengan pH chart. Nanti kawan-kawan bisa pelajari lagi di Google ya. Nah, ini warna-warna ini mewakili dari sifat keasaman atau kealkalian seair ya. Jadi ada namanya pH tester, nanti kawan-kawan bisa dapatkan di apotik atau tanyakan ke orang yang memberikan video ini kepada kawan-kawan. Jadi ada yang namanya pH tester, sebuah cairan kimia yang mana ketika pH tester ini diteteskan ke air minum, dia akan memunculkan warna. Jadi kalau diteteskan lalu muncul warna orange, berarti air tersebut sifatnya asam. Contoh seperti air soda. Teteskan dengan pH tester maka muncul warna orange. Sifatnya asam dan itu sangat-sangat tidak baik dikonsumsi secara rutin. Ya. Akibatnya apa? Mudah atau gampang sakit, gampang stres dan cepat tua. Ya, atau yang warnanya kuning. Alkohol juga ketika diteteskan warnanya di orange kuning, ini sama aja. Atau air-air kemasan yang memang secara kualitasnya rendah diteteskan warnanya oranye. Nah, ini jenis-jenis makanan dan minuman yang bisa meningkatkan asam tubuh, contoh seperti junk food, kemudian bir, kopi, ya, daging-dagingan, lemak. Itu sifatnya semuanya asam kawan-kawan. Dia bisa meningkatkan keasaman tubuh, akhirnya kita jadi kena asam lambung, kena asam urat, badan kita juga cepat sekali berbau asam seperti itu. Nah, kalau warna yang dimunculkan nanti adalah warna hijau, berarti sifatnya netral. Dia tidak asam banget, tidak basah juga. Nah, yang paling bagus adalah ketika diteteskan nanti muncul warna di biru tua atau masuk ke warna ungu. Nah, maka itu sudah berarti sifatnya basa kawan-kawan. Ya, sifatnya sudah alkali. Contoh seperti air zam-zam. Tetesin aja dengan pH tester, warna yang muncul adalah biru nanti dia. Birunya biru tua, berarti sifatnya sudah alkali. Ini nanti yang bisa membuat kita lebih sehat ya, karena kandungan air yang sangat baik. Kita juga akan terasa
yang namanya orang sehat pasti berasa bahagia ya, perasaannya pasti kebawa bahagia dan juga awet muda kawan-kawan. Nah, jenis makanan dan minuman yang meningkatkan basa tubuh, buah-buahan, air alkali seperti zam-zam, seperti Mizuko mineral alkali. Jadi air-air yang tadi berada di posisi warna ini, ketika diteteskan satu tetes Mizuko, maka dia warnanya langsung berubah nanti ke warna ungu. Nah, itu membuktikan bahwa Mizuko mampu mengupgrade kualitas air minum. Oke. Nah, apa kata para ahli tentang air alkali? Ada Dr. Robert Young, beliau penulis buku DPH Miracle. Beliau mengatakan apa? Teori prinsip dasar saya adalah bahwa hanya ada satu sakit dan satu penyakit, dan semua itu disebabkan karena terlalu berlebihan pengasaman dasar atau aksidosis, kemudian masuk ke tahapan kerusakan jaringan. Nah, apalagi dikatakan oleh Dr. Don Colbert di dalam buku The Seven Pillars of Health. Beliau mengatakan banyak dari mereka tidak merasakan sakit lagi setelah beberapa bulan menyesuaikan kadar urin mereka menjadi pH 7 dan 7,5 dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat alkalin atau basa. Hasilnya sekarang banyak dari mereka yang tidak memerlukan obat-obatan lagi. Nah, terbukti kawan-kawan, jadi kalau kita sudah rutin mengkonsumsi air alkali, kita benar-benar tidak perlu obat lagi. Kenapa? Karena tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, secara alami. Oke kawan-kawan, sifat kedua adalah super antioksidan. Coba perhatikan dua orang ini ya. Yang ini rambutnya masih hitam legam, ini sudah sangat tua, ini masih gagah, kulitnya juga masih kencang. Menurut kawan-kawan berapa usia mereka berdua ini? Haha, ternyata usia mereka sama-sama 68 tahun. Nah, ini yang rambut hitam legam ini namanya Mr. Oshiro. Beliau sudah 20 tahun mengkonsumsi air alkali 4-5 liter per hari. Nah, seperti apa sih oksidasi itu? Seperti ini ya. Jadi contoh gampangnya ketika buah apel kita belah, lalu kita letakkan, maka buah apel tadi kan kena udara dan lain-lain ya, seperti kena berkarat seperti ini, itu yang namanya oksidasi. Nah, tubuh kita ini otomatis gampang sekali teroksidasi, gampang sekali cepat menua, itu namanya teroksidasi. Nah, oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas, sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Nah, yang namanya antioksidan seperti tiol atau asam askorbat atau vitamin C seperti yang ada di buah jeruk ya, ini dapat mengakhiri reaksi berantai ini dan kita akan tampak lebih awet muda. Seperti itu ya. Nah, ini ada alat namanya ORP digital ya, Oxidation Reduction Potential. Jadi ketika alat itu nanti dicolokkan ke air yang diteteskan sudah Mizuko, membuktikan bahwa air tersebut memiliki antioksidan yang tinggi, maka dia akan muncul ORP-nya semakin minus. Nah, ORP air Mizuko itu berada di minus 400. Nah, ini minyak ikan minus 200, teh hijau minus 100, vitamin C minus 100, dan kalau air-air yang lain, nah ini dia berada di atas, berarti antioksidannya rendah. Ya. Oke, kemudian yang ketiga kawan-kawan sifatnya mikrokluster. Apa itu mikrokluster? Nah, ini jadi air mikrokluster ini memiliki gugusan molekul berukuran 5-6 mikron. Lebih kecil dari air biasa yang umumnya 15-20 mikron. Nah, ini membuatnya mudah diserap oleh sel tubuh yang berukuran 10 mikron. Jadi penjelasannya begini. Sel tubuh kita ini ukurannya 10 mikron. Ya, sel tubuh manusia. Sedangkan air minum umumnya ini ukurannya 15-20 mikron. Jadi air minum biasa ini tidak bisa menembus ke sel tubuh karena ukurannya lebih besar daripada sel. Nah, ketika air minum biasa tadi kita tetesi satu tetes Mizuko, maka molekulnya langsung mengecil dia. Yang menjadi ukuran 5-6 molekul, jauh lebih kecil daripada sel. Akhirnya ketika kita konsumsi, ini kita air minum tuh langsung cepat langsung masuk ke dalam sel tubuh kita, meregenerasi sel. Ya, nah ini contoh terapi air alkali pada usus besar penderita kanker dengan kemoterapi. Sebelumnya seperti ini, kotor sekali ya usus besarnya. Setelah mengkonsumsi air alkali, nah dia menjadi bersih seperti ini. Ya, dan juga terapi air alkali pada usus besar penderita kanker payudara. Bisa lihat ya kotor sekali ususnya ya. Tapi setelah konsumsi Mizuko dia bersihkan karena molekul Mizuko tadi yang sangat-sangat kecil tadi memang mampu mengikat hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, nanti tonton video-video yang ada di YouTube ya, video-video demonstrasi Mizuko.
Oke, bagaimana cara mendapatkan air alkali? Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian bisa beli air alkali dengan cara beli mesinnya produksi sendiri di rumah. Harganya berkisaran hampir 50 sampai 60 juta. Jadi caranya beli mesinnya ini, kemudian nanti beli air galonan disuling. Kalau ada duitnya sih silahkan beli. Ya, saya pribadi pernah mau beli ini, tapi karena tidak punya uang cukup, ya saya tidak jadi beli. Ya, karena saat ini sudah ada Mizuko, ya saya pakai Mizuko aja. Ada lagi kita kalau mau beli konsumsi air alkali bisa beli yang botolan kemasan sudah jadi. Ini pun harganya berkisar 10 sampai 35 ribu per botol. Kalau keperluan kita sehari 4 botol, berarti kita perlu keluar uang 140 ribu. Ya, satu hari. Luar biasa mahal. Nah, Mizuko datang sebagai solusi di mana satu tetes Mizuko diteteskan ke air minum biasa, maka air minum tersebut berubah menjadi air alkali. Ya, sama seperti air alkali kemasan di sini. Berapa harga Mizuko? Satu botolnya cukup harga, kalau harga konsumen adalah 175.000 per botol. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan air alkali kemasan. Kita taruhlah harga termurah 10.000. Kita perlu 4 botol sehari, berarti 40.000 pengeluaran per hari. 40.000 dikali 30 hari, 1,2 juta. Berarti kita habis 1,2 juta per bulan. Lumayan ya harganya ya. Nah, dengan Mizuko Mineral Alkaline Drop ini menjadi lebih murah karena 175.000 biasanya sampai 200 tetes. Berarti kalau dibagi ya cuman Rp875 per tetes. Rp875 dikali 4 kali konsumsi, maksudnya dikali 30 hari, total Rp105.000 saja per bulannya. Bandingkan ini 1,2 juta habis setiap bulan, yang pakai Mizuko cukup Rp105.000. Jauh-jauh 10 kali lebih hemat. Nah, jadi kalau saya boleh sarankan, konsumsi Mizuko Mineral Alkaline Drop jauh lebih murah. Oke, mari bandingkan. Kalau mungkin kawan-kawan masih bilang ini mahal, buat bapak-bapaknya yang perokok, satu hari taruhlah habis 10.000 ya, satu bungkus ya. Berarti kalau dikali 30 hari berarti 300.000 habisnya. Ditambah minum-minumnya 5.000 lah misalnya, berarti 10 tambah 5.000 jadi 15.000 per hari. Dikali 30 hari berarti kita keluar duit, bapak keluar duit 450.000 per bulan. Ini saja kita bela-belain beli terus. Ya, padahal jelas-jelas ini adalah racun yang bisa membuat kita terjadi penumpukan asam di dalam tubuh dan menjadi sakit akhirnya. Nah, bandingkan dengan Mizuko, cukup ya taruhlah Rp1.000 lah ya, kita mahalin ya per tetesnya, dikali 4, Rp4.000 per hari. Ya, Rp40.000 per hari. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kalau mau beli satu box isi 5 botol, itu harga cuma Rp500.000. Jauh lebih hemat. Dan ini bisa habis dalam 6 bulan. Ini 450.000 dalam 1 bulan, ini 500.000 dalam 6 bulan. Mana yang lebih hemat? Ini membuat kita sakit, ini membuat kita sehat. Ya, ini membuat kita cepat mati, ini membuat kita menjadi lebih awet muda dan panjang umur. Seperti itu. Oke, sekarang kita kalau boleh bertanya, berapa sih harga kesehatan kita, bapak-bapak? Jangan pelit-pelit kita buat kesehatan ya. Ini diabetes, coba. Obat-obatan kimia dan suntik insulin, ini pengeluaran per bulannya kalau sudah kena diabetes 3 sampai 5 jutaan per bulan. Ayo, luar biasa mahal ya. Beresiko tinggi pula ini dan mengakibatkan gagal ginjal dan komplikasi. Kabar baiknya banyak sekali ke pasien kita, kerabat kita yang sudah lepas dari suntik insulin setelah mengkonsumsi Mizuko karena pankreasnya sudah difungsikan kembali secara baik oleh Mizuko. Sedot lemak, berapa operasi sedot lemak? 15 jutaan, beresiko tinggi bekas operasi menyakitkan. Ya, ini karena kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, soda, gula, dan lain-lain. Gagal ginjal, cuci darah 5 jutaan per bulan. Dilakukan seumur hidup, menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya. Nah, ini gara-gara konsumsi yang sembarangan tadi membuat kita bisa gagal ginjal. Kanker, kemoterapi 15 jutaan, tersiksa dan menimbulkan beragam efek negatif. Stroke, operasi pemasangan ring jantung 25 sampai 75 juta, berangkatnya umumnya ke Singapura. Kalau ada duitnya ya bersyukur, tapi kalau nggak ada duitnya bagaimana, Pak? Kasian ya yang bapak-bapaknya. Kita ini sebagai laki-laki adalah mesin ATM bagi keluarga kita. Jadi kepada kitalah anak istri kita bergantung mendapatkan nafkah. Ya, kalau kitanya cepat mati, kepada siapa akhirnya mereka
bisa hidup lagi, bisa 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 melanjutkan hidup mereka. Ya, jadi sayangi kesehatan kita Bapak Ibu ya. Oke, nah ini respon indikasi yang menarik dari Mizuko ini adalah ketika kita konsumsi di awal ini akan langsung terasa macam-macam sesuai gangguan yang terjadi pada tubuh kita. Bapak Ibu nanti bisa merasakan pahit, berarti ada gangguan pada hati dan empedu. Kalau terasa amis, berarti ada gangguan pada ginjal, berarti kita kurang tidur, syaraf otak lemah, dan juga ada masalah hormon. Kalau terasa sepat, kelat-kelat di lidah, berarti ada gangguan pada pencernaan, besar kemungkinan ada masalah, ada penyakit mah, nyeri lambung, radang usus. Kalau terasa bau sekali kayak bau tikus katanya, berarti ada gangguan pada pernafasan, alergi, radang paru-paru atau TBC. Kalau terasa asam berarti ada gangguan pada jantung, penyumbatan pembuluh darah, darah tinggi dan darah rendah. Kalau terasa pedas berarti pegal linu. Kalau terasa asin berarti ada gangguan pada saluran kencing dan kandung kemih. Kalau terasa manis berarti ada gangguan pankreas. Ini biasanya mudah lelah badannya ya, karena ada gejala-gejala bisa kena kencing manis. Nah ini testimoni sudah banyak sekali kawan-kawan ya. Ini yang ada kena penyakit stroke. Ibu ini udah 2 tahun terbaring karena stroke. Nah ini puji Tuhan, alhamdulillahirrahmanirrahim, konsumsi Mizuko selama 2 minggu sudah bisa duduk. Ini juga ada yang pasien dia kena penyakit kayak benjolan begitu. Nah setelah konsumsi Mizuko selama 7 hari benjolannya langsung hilang, mengecil ya. Ini juga yang jerawatan juga sembuh, yang kena gigitan serangga cukup disemprot ya 3 hari sudah kering. Ini yang kena diabetes juga udah diabetes basah juga kering, demam, kanker payudara, batu ginjal dan lain-lain. Banyak sekali testimoni, sudah ada ribuan dari seluruh Indonesia. Oke, ini saya perkenalkan, ini perusahaan kita PT Tirta Yasa Segara Persada. Ini yang mendistribusi produk Mizuko ke seluruh Indonesia. Secara legalitas kawan-kawan sudah tidak perlu khawatir, kita sudah memiliki semua, sudah cukup ya, legalitas, ada SIUP, TDP, NPWP, dan izin prinsip penjualan langsungnya juga sudah ada. Oke, seperti itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana rahasia sehat, hidup sehat tanpa obat, yaitu dengan cara rutin mengkonsumsi air minum. Buat yang laki-laki minimal 4 liter sehari, untuk yang kaum perempuan minimal 2 liter sehari, maka tubuh kita tidak kekurangan cairan dan akhirnya tubuh kita bisa menyehatkan dirinya sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you at the top.